kejadian Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus ini setelah dia masuk ke dalam perut ikan, dia pun merasa bersalah kepada Allah dan dia mengulang-ulangi potongan doa ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu yang diulang-ulangi. Dan nanti kita akan jelaskan rahasia daripada susunan kata ini, gitu ya. Jadi Nabi Yunus ini bukan minta ya Allah keluarkan saya dari perut ikan ini, gitu kan. Nabi Yunus tidak berdoa itu. Nabi Yunus hanya mengikrarkan ketauhidannya kepada Allah lalu menyatakan dirinya salah. Ya. Udah itu saja cukup. Jadi beliau sudah tahu permohonan maafnya kepada Allah, pentauhidannya kepada Allah sudah cukup akan membuat Allah memaafkan, dan kalau dimaafkan berarti akan mendapatkan dua hal. Yang pertama, kita kalau istighfar dan taubat kepada Allah kita dapat dua hal. Yang pertama, Allah akan angkat siksaannya. Kisah kaumnya Nabi Yunus tadi, mereka beriman pada Allah, mereka beristighfar, akhirnya Allah angkat siksanya. Yang kedua, fasilitas yang tertahan akan kembali. Nah, kalau kita ingat Nabi Adam alaihissalam, ayah kita semuanya, itu waktu beliau dikeluarkan dari surga, mirip itu ya. Beliau mengatakan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami telah menzalimi diri kami. Kalau Engkau tidak maafkan kami, ampuni kami termasuk orang-orang rugi. Nabi Adam tidak minta ya Allah kembalikan saya lagi ke surga. Tidak diminta itu lagi, ya. Tapi beliau sudah tahu ini salah. Poinnya adalah kalau salah minta maaf, ya. Minta maaf, maka dengan permintaan maaf kalau diterima, maka pasti secara otomatis hukuman akan diangkat dan fasilitas akan kembali. Nah, Nabi Adam AS dalam sebuah riwayat mengatakan, ya Allah, apakah kalau aku bertobat kepadamu, Engkau akan kembalikan aku ke surga? Kata Allah SWT, iya. Ya, jadi memang hanya dengan permohonan maaf sudah sangat bagus. Ya. Makanya dalam salah satu keutamaan istighfar, kalau pernah dengar nama Luqman, ya, Luqman al-Hakim yang dalam Al-Quran dinamakan, sebutkan nama surah Luqman, itu dia mengatakan pada anaknya, wahai anakku, dalam wasiatnya, sesungguhnya Allah punya waktu yang mustajab. Diterima doa-doa. Kalau engkau temukan waktu itu, perbanyak istighfar. Beliau bukan bilang sama anaknya mintalah surga, jauh neraka, walaupun itu oke, ya. Tetapi beliau fokus ke poin yang terpenting, yaitu bagaimana agar didahulukan istighfar di waktu mustajab itu. Karena kalau Allah ijabah, maka secara otomatis aman semuanya. Ingat ya, juga riwayat tentang perkataan Aisyah radhiyallahu anha kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kalau saya dapat Lailatul Qadar, apa yang saya bilang? Nah, di situ bukan Nabi bilang mintalah surga, selamatkan diri dari api neraka. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Permintaan maaf. Ya Allah, kamu itu suka sekali memaafkan, maka maafkanlah aku. Kenapa permohonan maaf ini? Jadi tidak bisa juga orang mengatakan, tapi kan Ustaz saya tidak buat dosa. Itu nggak bisa kita ngomong gitu. Karena kesalahan itu banyak sekali dan bisa saja akumulasi. Bisa saja dosa-dosa kita yang lalu belum tentu dimaafkan semuanya walaupun kita sudah istighfar dan taubat, gitu ya. Dan ini poin yang penting kita ambil dari kisah Nabi Yunus